jitak deh. Kasih coba. Bener-bener nih Ajeng nih. Bangetan nih. Hai. Oke Pak, udah 20-an lebih sih Pak. Kalau mau terusin bisa Pak. Oh, oke. Oh ya, 22 ya. Ya. Ya, sorry ya, terputus. Nah, saya cuma menambahkan sedikit sih. Nah, jangan sampai COVID ini mengurungkan niat kita untuk tetap maju ya, teman-teman ya. Karena waktu kan terus berputar. Dan peluang selalu ada. Dan peluang itu besar sekali. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mulai untuk mengadministrasi kembali listingan-listingan kita. Kita kontak ke konsumen-konsumen kita, ke vendor kita, dan kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi supaya mereka juga tahu, oh ternyata Bu Yeli masih aktif ya di properti ya kan? Dengan kita say hello, dan sebenarnya ini adalah saat yang paling tepat sih sebenarnya untuk kita berhubungan baik dengan konsumen maupun dengan vendor kita sih. Nah, misal di saat ini mereka juga lagi boring, mereka juga lagi nggak ngapa-ngapain. Biasa kan kalau kita mau follow up klien kan setengah mati ya. Apakah mereka lagi di kantor, mereka lagi di jalan, dan yang pasti ini kalau sekarang kita follow up klien nih, yang pasti klien itu pasti akan selalu setia di rumah. Dan kalau kita kontak ya, kayak saya nih, saya suka tiap hari saya planning, saya kontak sekitar 15 klien saya. Wah, mereka responnya bagus banget loh Pak, Bu. Kalau kadang-kadang di saat-saat biasa ya, kita kontak mereka, sorry ya Hel, gue lagi meeting. Sorry ya Her, gue lagi di kantor. Kalau sekarang, begitu kita kontak, oh iya gimana kabarnya dan sebagainya. Yang pasti mereka akan tanya dulu ya, soal di properti itu seperti apa, prospek properti seperti apa, nah terus pengaruh ke COVID dan sebagainya. Ya udah kita kasih mereka penjelasan yang baik, dan yang jangan sampai kita lupa sih sebenarnya Pak Bu, ya kan? Kita kasih tahu mereka, yang tahu peluang di properti cuma kita loh, yang ada di properti. Kita harus kasih tahu mereka, kita harus info ke konsumen kita. Kalau properti ini saatnya membeli loh, kok saatnya membeli, pasti Pak Bu. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat ya di chat room ya, di WA group dan sebagainya, banyak loh yang mau jual dengan harga di bawah pasar, ya kan, untuk secondary. Untuk primary Pak Bu, banyak banget developer menjual produk primary-nya sekarang dengan diskon. Misal ya, BSD, diskonnya berapa ya Pak Fembi ya? 20% ya kalau nggak salah ya? 20-30% ya Pak. BSD 20-30%. Yang kemarin yang menarik banget sih sebenarnya ini Pak Fendi. Modern Land, Gracia. Iya. Harga pasarnya 1,8 M, di sell itu cuma 1,3 M. Yang bisa nangkep kemarin Bu Cynthia sama Pak Abui, era Fiesta, tahu nggak Pak? Kejual berapa Pak? Berapa unit Pak Abui? 3 atau 4 ya? Dalam waktu sehari. 9 unit Pak. 9, gila. 9 unit. Ya, cuma 2 lantai Gracia Pak. Garcia itu 1,8 M pasaran yang secondary-nya. Coba nanti kita tanya Bu Cynthia, bener nggak? 1,8 M itu di diskon. Nah, ini Bu Cynthia udah di mute ya. Bu, pasaran Garcia berapa Bu secondary Bu? Kemarin cuman di sell cuman di harga 1,3 ya. Iya, betul ya Pak ya? 1,3. Misalnya ya. Iya, 1,3-an. Itu sampai rebutan. Bu Cynthia aja kemarin sampai rebutan sama Pak Abui. Coba tanya Bu Cynthia deh, bener nggak Bu? Rebutan ya.
tukeran kunci ya, Bu. Ya, dan jangan salah, masih banyak lagi ya developer-developer. Coba deh, kita lihat deh produk-produk Paramount. Paramount, saya juga sampai kaget, Pak. Saya lihat Fiordini ya. Fiordini lebar 9 kali 17. Terakhir saya jual tuh 2, bukan saya yang jual, Bu Ita. Kayaknya hampir 3 MB ya. Kemarin produk primernya cuma 2,6 ya kalau nggak salah ya, Bu ya. Itu rendah sekali, Pak. Ya, penjualan cash. Ya, betul ya. Pak. Dan rata-rata produk primary sekarang turun 20% lebih, kurang lebih 20%. Pertanyaannya lagi ya Pak Bu ya kan? Apakah harga properti ini akan naik? Ya kan? Nah, ini kita sekarang lihat fakta aja. US dollar naik kan? Sekarang sudah 15.000. Sekarang berapa ya Pak Fendi ya? 15.000 lebih ya kalau salah ya. 16.000 ya Pak, di bawah 16 ya. 15 sampai 16.000 ya kan? Otomatis kalau US dollar naik, berarti berbagai sektor akan mengalami inflasi juga ya. Yang saya lihat jelas itu mobil rata-rata koreksi harga juga naik 10 sampai 15%. Memang kalau kita lihat sekarang mereka memberikan diskon, tapi setelah masa ini selesai, diskon itu akan berkurang pastinya Pak. Begitu juga dengan properti. Kalau kita lihat primary-nya ya, primary-nya sekarang diskon 20%, 30% nih. Saatnya membeli bukan saya tanya. Saatnya banget untuk membeli. Ya. Nah ini yang banyak konsumen-konsumen tuh nggak tahu. Kalau sekarang nih lagi banyak low sell, ya kan? Terus apakah diskon itu akan selesai apa? Oh jangan-jangan nanti bulan depan diskonnya tambah gede lagi, 30-40%. Nggak mungkin Bu, Pak, ya kan? Nanti begitu masa ini sudah selesai, maka akan kembali menjadi harga biasa. Bahkan properti akan cenderung naik karena US dollar naik. Kalau US dollar naik, bahan baku naik, besi naik, semua naik. Dan nggak mungkin developer tetap akan menjual dengan harga yang sama sih sebenarnya. Gitu. Jadi, yuk kita jeli, kita tangkap peluang di secondary, peluang itu besar sekali, banyak sekali. Sekarang zaman-zaman sekarang ini bukan banyak sekali sih, banyak orang yang mau jual dengan harga jual dengan cepat. Dan kita juga perlu untuk edukasi sih sebenarnya untuk vendor-vendor yang memang butuh jual harga cepat, yaitu kita juga harus update harga dan kita harus kasih tahu mereka, info ke mereka, Pak, kalau sekarang Bapak mau jual cepat nih, Bapak coba deh, Bapak harus turunin harga, ya kan? Kita kasih tahu mereka, kalau primary ini misal turun sekitar koreksi harga sekitar 20-30%, ya kan? Dan jangan salah loh, sekarang ini orang berani nawar, bisa aja dikasih loh harganya, gitu. Ya, betul Pak. Yuk teman-teman, yuk kita mulai mengupgrade diri kita harus mulai berubah. Kita juga udah nggak bisa lagi jualan seperti zaman-zaman kemarin ya. Kita harus berubah sih sebenarnya, harus gunakan media sosial, terus gunakan teknologi yang seperti yang tadi Pak Fendi sudah bilang, ya. Cuma ada 2 pilihannya, kita berubah dan kita maju, atau kita tenggelam. Karena kalau kita, aduh Pak, saya takut Pak keluar, saya nunggu COVID selesai deh. Pak Bu yakinlah Bu, COVID ini kita juga belum tahu kapan selesainya. Kalau kita cuma nunggu doang, ya selamat menunggu sih sebenarnya, yang kita juga nggak tahu. Bisa juga sampai Januari, bisa juga sampai Desember. Ya, ya kan? Betul, Pak. Oke Pak, sekilas dari saya itu sih Pak. Mungkin ke Pak Hadi, Pak Rois, atau Bu Cynthia, Pak Tony juga masih ada ya Pak ya? Pak ya. Tony tadi. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Thank you Pak Hadi. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Rois atau Bu Cynthia nih? Bu Cynthia on nggak Bu? Bu, nggak kedengeran Bu, sebentar ya Bu. Audionya udah on nggak ya Bu? Bu Cynthia. Belum kedengeran Bu. Masih belum kedengeran, bisa nggak ya?
Belum kedengeran Bu suaranya. Belum. Nggak bisa ya? Bisa. Kita sebentar tunggu Bu Cynthia ya. Tes. Ya, sip, masuk Bu. Laptop saya. Nggak apa-apa. Bu Cynthia mungkin bisa sharing sedikit Bu, testimoni nih. Kemarin kan saya ngikutin juga banyak closing banget ya di Garcia tadi Pak Heri cerita di Modern Land Primary, terus udah gitu Serpong Garden, terus masih ada beberapa rumah yang lain lagi ya gitu. Mungkin boleh cerita Bu gimana pergerakannya dari Ibu dan kantor Ibu, terus udah gitu ada tips and tricks nggak kira-kira gimana biar bisa terus kayak closingnya dahsyat nih gitu. Oke, silakan Bu Cynthia. Ya, kepada teman-teman semuanya. Bagi tips and trick aja sedikit pengalaman saya. Suaranya menggema. Iya Bu, mungkin sorry Bu Cynthia, mungkin suara yang dari laptop atau yang satu dikecilin sedikit Bu. Ya. Oke, sip. Double nggak Pak? Enggak ya? Enggak, udah bagus Bu. Kemarin Maret pas kita awal COVID tuh sempat stres juga ya. Kayaknya jadi males. Ya kayaknya semua teman-teman juga mungkin ngalamin jadi males, jadi maunya nonton, maunya di rumah leha-leha gitu. Terus karena marketing ya satu-satunya kalau kita sebagai agent properti ya mesti keluar kerja kita di lapangan. Menurut saya zaman COVID gini orang jadi banyak lihat handphone. Jadi ngelihat IG status, jadi ngelihat Facebook, ngelihat status WA, itu doang sih. Saya juga banyak klien dapatnya dari situ. Gitu. Mungkin teman-teman di zaman-zaman sekarang ini memang benar-benar harus nanam bibit. Kita tebar aja umpan terus. Kita kumpulin listing. Mungkin yang biasanya kita main di 1M ke atas, kita coba kumpulin listing di 1M yang ke bawah. Yang mungkin sekarang bisnis sekarang juga teman-teman mungkin tahu kayak makanan. Yang retail hampir terlibas. Banyak teman-teman saya yang dipecat dari perusahaan itu banyak sekali. Karena orang jadi takut keluar, pertama karena virus corona ini, jadi dia pesannya tuh lewat online. Ya, Shopee, Tokopedia itu udah pasti ramai banget gitu. Cuman satu yang nggak bisa lewat online, yaitu agent properti ini. Nggak mungkin kan kita mau rumah terus rumahnya dikirim, betul nggak? Ya kan? Halo? Ya Bu. Ya, kan nggak mungkin ya kita beli rumah, kita lihat, kita pesan lewat Shopee, rumahnya dikirim, nggak mungkin kan? Ya kan? Nah, kita lihat dari status, wah kayaknya keren. Yang status yang kita pasang juga nggak harus listing kita. Kan mungkin teman-teman yang lain yang udah mungkin ikut di grup WA, broadcast, kayak, kan banyak tuh ya grup ya, dilihat kayaknya, wah ini kayaknya bagus nih ya, buat dijual. Itu juga bisa jadi status WA. Status. Kita bisa pasarin juga. Saya juga banyak pasarin status lewat WA saya itu listing-listing teman lain. Dari agent properti lain yang kita lihat, wah murah banget nih. Kayaknya nyari umpannya banyak. Tapi ada juga yang nanti datangnya tuh agent-agent. Bu, itu listing di mana Bu? Saya mau, kita tinggal info aja, itu listing agent lain. Kita lagi cari buyer. Ya. Terus kita gencarin terus cari listing, pasang spanduk, masukin iklan. Semua iklan menurut saya worth it banget untuk kita memberin. Kayak OLX tuh banyak sekali pembeli-pembeli yang datangnya dari OLX, kalau dari saya ya. Karena mungkin dia pikir OLX itu kan banyak dari owner langsung kan. Tapi banyak juga dari agent. Tapi banyak owner pasti masukinnya lewat OLX. Jarang yang dari rumah.com atau rumah 123 gitu ya. Terus juga kita make sure juga update listing kita. Kadang-kadang kita kayak kemarin saya ada kecolongan satu rumah yang kayak Pak Fembi bilang. Dia waktu itu buka sama saya 2M. Terakhir saya dengar udah kejual 1,7M. Itu listingnya di Gading Serpong. Gitu. Terus juga banyak yang saya pasang status WA karena dia lihat mungkin, oh Sin masih ini ya Sin ya, masih banyak ya rumah dijual ya. Kita kontak, oh iya nih, saya yang listing saya yang ini kayaknya turunin harga deh. Gitu. Banyak juga yang turun yang 100-200 juta. Turunnya lumayan jauh lah.
di bawah pasaran, yang penting kejual aja sih, yang penting saya pegang duit gitu. Nah, menurut saya kayak kita profesi apa sih yang menurut saya paling oke untuk dijalanin? Menurut saya agent properti ini paling worth it dibanding mungkin sekarang banyak ya MLM, terus agent juga banyak seperti mungkin agent asuransi ya. Kalau kayak MLM, asuransi, harus kita yang benar-benar kejar customer. Karena ya kita yang butuh. Kita sebagai agent asuransi, MLM, kita yang harus kejar customer, kita yang butuh. Tapi kalau kita agent properti, karena properti itu kebutuhan pokok dan utama. Orang kan pasti nikah dan pasti pengen punya tempat tinggal. Jadi dia pasti beli rumah, dia pasti butuh, dia pasti akan cari nih rumah mana yang dia mau tinggalin. Nyangkutnya kemana ke agent properti? Karena nggak ada lagi menurut saya profesi yang lebih enak dibanding agent properti. Mungkin teman-teman lain tahu lah ya, yang udah ngerasain jualan, hasilnya udah ngerasain, itu udah berasa banget. Sekali closing, sekali pecah telur, sekali jualan, rasanya udah dapetin uang, itu pasti panas, kebakar terus. Setiap kali ada pembeli yang cari, kita usahain terus untuk kita bikin listing di buku. Pembeli cari ini, kan nggak mungkin kita follow up satu persatu. Nggak mungkin kita follow up semua dalam waktu yang bersamaan. Tapi setidaknya kita ada buku pribadi. Bayar cari ini, hadap ini. Suaranya ya. Misalnya. Nah, kita cariin, terus kira-kira yang hot nih kita bisa tahu nih, yang mana nih, bayar mana nih kira-kira hot. Kita bisa gali kan, dari kita ngobrol sama dia, kita bisa gali. Wah, ini kayaknya hot nih, kita prospekin dulu. Saya tuh sering begitu tuh. Bu Cynthia nih, saya ada duit cash nih. Saya mesti beli yang ini nih. Nah, itu biasa tuh saya canvassing, saya bongkar OLX, saya bongkar rumah.com, 123.com, terus tanya-tanya, masukin ke grup WA tuh kan banyak juga ya. Nah, kita kasih terus tuh umpan. Nanti dia bisa loh, nanti berapa kali dia ketemu kita, dia sering banget ketemu kita, karena dia udah ngeliat kita aktif, nemenin dia terus cari rumah, nanti dia bisa yang begini, dia kirimin listing iklan, dia yang cari, dia kirimin ke kita. Bu Cynthia, saya suka rumah ini, boleh nggak Bu Cynthia, tolong Bu Cynthia yang follow up saya, karena Bu Cynthia yang aktif nemenin saya, nanti kita yang tinggal kontak agentnya, kita kobrok sama dia. Ya, bantu Gitu. cariin ya jadinya ya. Bantu cariin, kita cariin terus. Karena nanti kalau dia udah percaya sama kita, dia lihat kita aktif, hari ini kita temenin dia, nggak ada yang cocok. Besok kita cariin lagi listing, 35 rumah, nggak ada yang cocok. Besok lagi, sampai berkali-kali kita temenin. Nanti dia kayak ada rasa sungkan ke kita. Nanti dia bisa yang cari listing nih, Bu Cynthia, sorry ya, saya mau yang ini nih, tolong hubungin. Kadang-kadang kan kita juga mungkin dari kita rumah.com, rumah 123 kan mungkin informasinya nggak semuanya kita bisa lihat. Mungkin dia bisa lihat dapat dari mana iklan yang kita nggak tahu, ya misalnya. Tapi kalau dia udah percaya sama kita, dia lihat kita aktif, dia pasti akan info kita. Bu Cynthia tolong hubungin. Nanti saya hubungin agent itu, kita yang kobrok dengan agent itu. Gitu. Pokoknya untuk sekarang ini, untuk ya kita nggak pernah tahu virus ini kapan selesai. Ya orang prediksi akhir tahun, masih ada di awal tahun depan, gitu, macam-macam lah. Cuman kita agent properti kalau kita nggak aktif di lapangan, yang penting kita mesti jaga diri, kita minum vitamin, kita pakai masker, kita pakai sanitizer, kita jaga jarak, ya. Betul. Kalau sampai akhir tahun, sampai tahun depan, kita sebagai agent properti kalau diam aja di rumah rasanya nggak bisa, menurut saya. Ya, karena COVID ini kita nggak pernah tahu sampai kapan. Yang paling penting adalah kita terus tanam bibit, kita tanam umpan, kita tebar terus. Pada saat nanti COVID sudah selesai, kita terus yang akan nikmatin hasil apa yang udah kita tabur, apa yang udah kita kasih bibit. Itu aja sih dari saya, Pak Fembi. Setuju Semoga Bu. bermanfaat ya. Semangat semua ya. Thank you Bu Cynthia sharingnya. Thank you. Oke, kita mungkin sharing ke ini Pak Hadi atau Pak Rois mau sharing, Pak? Rois dulu lah. Pak Rois ya. Bentar, Iya ya. Pak, saya kira itu udah cukup semua Pak, udah diutarakan ya sama motivator DH game home nih semua. Pak, videonya nyalain Pak, Pak Rois. Jadi pesan saya sih, pesan saya ke teman-teman semua, biarpun ini emang ini
Ya, ini emang krisis ya. Kita ini masuk dalam krisis ya. Krisis ini bukan di Indonesia aja, tapi ini mendunia nih krisisnya nih, ya kan. Tapi di dalam krisis itu tetap ada kesempatan. Dan seperti yang tadi dibilang sama Pak Fembi, Pak Heri, Bu Cynthia. Jadi kita harus bisa melihatlah kesempatan itu. Jadi kita jangan, emang boleh tetap di rumah, tapi di dalam rumah itu kita harus tetap berkreatif. Ya gimana, dan seperti tadi Pak Heri bilang, tadinya kita tuh jualannya seperti biasa, ya kan. Tapi di dalam rumah itu kita bikin sesuatu yang kreatif. Mungkin kita kata-kata yang agak menggoda, agak lucu-lucuan, tapi fokus, tepat sasaran, ya kan. Jadi biar nggak bosan ya, seperti Pak Fembi tadi ngomong ya. Nah, terus kita juga tetap harus semangat semuanya. Karena benar, COVID ini nggak tahu sampai kapan berakhir. Mungkin bisa September, Desember, mungkin bisa juga tahun depan. Karena menurut saya, selama vaksinnya itu belum diketemukan, kita susah bilang ini akan selesai. Jadi, kita harus siap-siap nih, hidup berdampingan sama corona. Ya, jadi tetap kita harus berusaha, biarpun emang COVID ada, tapi tetap kita juga perlu hidup, perlu pemasukan, ya kan? Karena pengeluaran itu nggak bisa dikurangin. Berasa banget ini kita nih, ya kan? Uang sekolah kan nggak bisa ditunda, mesti tetap bayar. Walaupun cuma belajar di rumah, ya kan? Ini Iya, curhat betul, ya. Pak. Tapi, nah itu yang tadi. Jadi ini kenyataan ya, Rir, di dalam hidup kita sekarang nih. Ya. Pengeluaran tetap ada, tapi pendapatan kita itu berkurang. Nggak ada di situ. Bagaimana caranya kita tetap menghasilkan? Yaitu dengan cara-cara tadi yang udah diutarakan sama Pak Fembi, Pak Heri, Bu Cynthia, kita tetap kreatif dan lihat peluang mana yang bisa kita jalankan di dalam properti ini. Tadi bagus banget tuh yang diutarakan sama Bu Cynthia ya. Itu apa-apa aja tuh udah trik-triknya semua udah dikasih sama dia ya kan. Nah, boleh kita coba. Itu salah satu masukan. Terus yang dari Pak Fembi, dari Pak Heri, itu juga bagus banget. Jadi, saya satu pesan ke teman-teman semua, kita tetap semangat dan jangan kalah sama COVID. Ayo, kita tetap jualan walaupun ada COVID. Terima kasih. Thank you, Pak Rois. Thank you atas masukan-masukannya. Ya, semangat semua, teman-teman semua. Kita lanjut ke yang berikutnya ya, Pak Hadi. Ya, saya coba mau tambahkan sedikit. Bagus sekali dengan adanya meeting di Zoom ini. Betul-betul banyak manfaatnya buat kita semua yang mendengarkan. Baik dari Pak Fembi, Pak Heri, Pak Ibu Cynthia, Pak Rois. Ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan lagi kita punya semangat yang sebelumnya kita, wah susah, jual begini, jual begitu dalam keadaan ekonomi yang sekarang sulit sekali. Tapi setelah mendengar dari beberapa teman-teman kita, bahwa mereka tetap bisa berhasil dalam jumlah yang cukup besar, dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit ini, sangat besar itu transaksi yang didapat itu. Jadi memang kita tidak boleh, pertama, tidak boleh sampai kehilangan informasi bahwa ada barang yang murah, ada developer yang memberikan diskon. Jadi kalau kita tetap aktif, kita tetap akan dapat itu semuanya. Itu yang pertama. Kedua, dari teman-teman sendiri, kalau memang ada informasi seperti itu, bahwa banyak ada beberapa developer yang mempunyai satu diskon yang sangat baik, apa semua, minta di-sharing di grup. Supaya semua kita punya marketing tahu, bisa langsung ikut juga dalam memasarkan produk yang baik itu. Saya harapkan setiap bulan kita tetap akan terus adakan satu meeting Zoom ini untuk membangkitkan kita punya semangat. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. COVID-19 ini kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi yang kita tahu bahwa pemerintah, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia,
mereka akan harus cepat membuka kembali bisnis yang ada. Atau mereka akan lebih hancur lagi dalam ekonomi. Kalau menurut perkiraan saya, bulan Agustus ini, semua bisnis itu sudah dibuka secara open. Jadi kita mesti siap. Kalau nanti setelah PSBB ini dilepas semua, pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah, siapa target harga berapa yang sebenarnya harus kita fokus. Sekarang ini kalau banyak teman-teman yang katakan bahwa apartemen yang di bawah 200 juta, 300 juta itu yang paling laku, mungkin saat ini belum tentu. Karena target konsumennya itu banyak yang kena PHK. Banyak yang bisnis mereka hancur. Jadi mungkin bukan lagi target-target yang di bawah 200-300 juta. Mungkin itu yang saya mau ingin tanyakan, apakah masih tetap target-target semacam itu. Kedua, setelah lepas PSBB ini, harga berapa yang kira-kira kita harus fokus? Apakah kita mesti carikan investor, kepada end user, target-target harga berapa kira-kira yang kita harus fokuskan karena dengan setelah di open PSBB ini. Ketiga, mengenai properti macam apa yang kita harus fokus. Apakah itu rumah, apakah itu apartemen, apa itu gudang, atau apakah itu pabrik. Karena banyak saya dapat informasi dari teman-teman, kalau nanti PSBB ini dilepas, yang meledak paling pertama itu adalah pariwisata. Banyak orang yang sudah bosan tinggal di rumah itu, begitu dikasih lepas itu mereka langsung pariwisata semuanya. Berwisata dulu, melepaskan kebosanan mereka. Kedua, untuk investor-investor yang sementara ini tidak bisa berangkat dari luar negeri atau datang ke Indonesia, akan mulai berdatangan lagi. Nah, hotel mulai kembali akan hidup. Nah, banyak teman-teman dari yang saya dapat informasi itu, bahwa apartemen itu nantinya akan banyak sekali penyewa yang akan datang karena banyak investor dari luar negeri akan datang kembali ke Indonesia untuk memulai bisnisnya. Karena mereka nggak bisa stop bisnis, karena kalau mereka mau hidup, mereka harus bisnis. Tanpa bisnis mereka akan hancur. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu, yang saya sendiri terus terang belum bisa mengambil satu kesimpulan yang pasti. Yang mana yang kita harus fokus? Di harga berapa? Di produk properti macam apa yang kita harus fokus? Karena setelah PSBB di open itu, bisnis-bisnis apa aja yang akan nanti berkembang yang secara besar. Itu yang kita harus perhatikan. Jadi mungkin itu aja yang saya coba tanyakan, dan terima kasih sekali dengan adanya informasi, trik-trik yang diberikan oleh setiap prinsipal tadi, sangat membangkitkan semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tidak usah menunggu COVID-19 ini selesai, kita mulai bergerak untuk meningkatkan kita punya penjualan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Hadi udah sharingnya juga. Mungkin beberapa pertanyaan tadi sambil berjalan kita juga sambil lihat ya ke depannya ini di pangsa pasar berapa, tipe ini berapa. Jujur ngomong kita sendiri juga belum ini, mungkin kalau dari teman-teman di sini ada yang bisa kasih masukan boleh sambil kita diskusi ya. Karena memang untuk saat ini kelihatannya marketnya juga belum begitu terbentuk ya. Apa kita nih basically menjalankan apa yang ada, apa yang cepat ya kan, yang BU itu kita jalanin, tapi memang benar kita harus juga ngelihat ke depan ini tetap ada targeting gitu dalam 1-3 bulan ke depan nih pangsa pasar yang mana yang kira-kira cukup besar ya kan, yang kira-kira cukup bagus biar kita bisa terus targetnya juga terarah gitu, kita persiapkan dari sekarang ini gitu ya. Thank you. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau sharing lagi? Sebelum mungkin kita tutup ya, kita udah mau dekat jam 12. Pak Heri, Pak Rois, ada yang mau ditambahkan kira-kira Pak? Atau ada teman-teman di sini yang mau sharing, kemarin-kemarin yang ada closing, ada mau jualan, dari baru jualan, boleh.
Oke, kira-kira nggak ada ya. Ya, Pak Heri. Ya Pak, mungkin sedikit nih buat teman-teman SOP COVID. Jadi berhubungan dengan judul ini juga kali ya, selling smart ya. Yuk, Bapak Ibu, sekarang kan lagi ada waktu luang. Kalau seandainya punya listing, minta kuncinya, misal ada kuncinya, buka rumahnya, terus di videoin Pak Bu, ya kan? Di videoin. Kalau kita lihat sekarang kan kalau primary banyak nih developer kirimin ya video-video show unit, itu efektif banget loh. Jadi kalau kita biasa sebelum COVID, ini perubahan yang kita harus lakukan juga nih, mulai kita lakukan. Kalau biasa sebelum COVID, ya Bu, datang aja, nanti saya ajak Anda ke show unit. Kita tunjukin kan, banyak show unit kan, ada 3, ada 5, sampai si konsumen capek mungkin ya. Nah, kalau sekarang, lumayan efektif juga tuh. Jadi, kalau misal primary ya kita kumpulin nih, developer kan biasa suka nih kirimin video-video show unit. Jadi nggak usah ke show unit dulu. Kayak misal kemarin yang ada Tabebuya ya, Inventive House, terus Kanapak. Jadi developernya sendiri nih videoin, ya kan? Nah, untuk secondary yuk kita gituin juga. Jadi kalau misal kita punya listing ya, kita kasih videonya aja. Terus kalau misal kita co-broking, ya kan? Yang pasti kalau co-broking ya, nomor rumahnya jangan kelihatan ya, ntar dibajak. jadi harus yang benar nih nge-shootnya nih, jangan ada nomornya, bentuk fasad rumahnya, terus udah gitu dalamnya, interiornya seperti apa. Memang nggak 100% memuaskan, tapi bisa jadi pilihan opsi buat si konsumen kan. Jadi kita juga pasti kalau kita di agent property, kita pasti harus viewing ke konsumen. Tapi kita sudah mulai selektif unitnya. Misal nih, ada 5 unit yang mau kita tawarin deh, atau 7 unit, 5 unit deh ya. Kita kasih videonya dulu, Bu, ini cocok nggak dengan Ibu, ya kan? Nanti kan dia akan pilih, oh, kalau kayak gitu, boleh deh saya mau pilih yang nomor, yang video yang ini dan video ini kan. Nah, jadi ya udah, nanti tinggal ketemu, jadi lebih memangkas waktu kita juga sih sebenarnya. Nah, mungkin yang ini Bapak Ibu boleh coba jalankan. Jadi yuk mulai yuk kita videoin, atau enggak kalau kita terima listingan nih, kita minta aja si vendor ya Pak, boleh di videoin nggak rumahnya ya kan? Gitu. Nah, selain itu juga kalau pas viewing, ya jangan lupa ya SOP COVID tetap kita jalankan, pakai masker. Kita udah harus sih sekarang ini, ya COVID nggak bisa kita hindari. Ini adalah kenyataan, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah semaksimal mungkin. Dan kita harus biasa sih sebenarnya hidup dengan COVID. Soalnya walaupun di luar negeri ya sudah buka, di Amerika sudah buka lockdown, terus di Italia sudah buka lockdown juga ya Pak. Iya, tapi pelan-pelan kan tetap ada. Bahkan sekarang sudah bermutasi lagi ya COVID itu kan. Nah, makanya kita tetap harus SOP lah ya, jaga kebersihan. Dan mungkin nanti ke depan ini jadi kebiasaan loh, bisa jadi loh ya, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Nah, yuk kita jadikan itu semua jadi kebiasaan. Kita nggak usah takut sih sebenarnya sih. Nah, cuman yuk kita mulai terapkan metode selling smart ya. Dengan kita mulai kasih opsi konsumen, nggak kasih foto doang nih, ya kan? Kita kasih videonya. Jadi kalau kita kasih videonya, nanti mereka bisa memilih-milih sendiri kan, gitu. Itu sih Pak, sedikit dari saya. Ya, thank you Pak Heri. Bagus banget sih, benar seperti ini ya. Seperti yang tadi teman-teman bilang, Pak Heri bilang, tetap hati-hati, jaga jarak. Ya kan ada yang beberapa, kalau viewing itu waktu nganter, dia udah bukain pintunya dulu, orangnya masuk, nanti dia nggak temenin. Begitu udahannya keluar, baru dia temenin lagi. Jadi tetap distancing-nya ada, terus udah gitu video merupakan salah satu yang penting untuk saat ini. Kalau saya lihat ya mulai banyak foto-foto dilengkapin, video dilengkapin. Kenapa? Jadi lebih gampang si customer-nya juga bisa lihat dulu. Ya cara-cara seperti ini yang saya bilang kita mesti adaptasi, kita mesti cepat ya kan udah mesti cepat pelajari. Semoga bisa
bisa lebih ngebantu untuk kita punya prosedur penjualan gitu kira-kira ya. Oke, kira-kira dari saya juga itu aja. Teman-teman ada yang mau tambahin lagi nggak ya? Sebelum mungkin kita tutup kali ya. Udah hampir jam 12 ya meetingnya. Dari teman-teman ada yang bertanya atau udah kira-kira cukup? Satu tambahan, Pak. Ya. Pak Amin kayaknya mau nanya tuh. Oh, saya mau nanya. Teman-teman ya. Suaranya nggak ada. Oh ya. Kedengeran Bu, kedengeran ya. Kedengeran ya. Satu tambahan, mungkin banyak belakangan ini owner-owner yang telepon kita, Bu Cynthia saya nggak terima tamu ya, karena lagi COVID. Kan banyak tuh, mungkin ada aja. Kayak kemarin saya ada satu listing di sektor 6, Gading Serpong. Itu punyanya Pak William Prime House. Saya ada tanya karena kebetulan murah. Di Hook itu harganya lumayan murah. Saya sempat nanya dia, karena saya lihat dia dari iklan. Karena kebetulan klien saya nyari sekitar sektor. Dia bilang, nggak bisa Bu Cynthia, karena lagi COVID. Ownernya nggak bisa terima tamu. Terus saya bilang, boleh nggak Pak blok sama nomornya? Oh boleh Bu, nggak apa-apa, karena ownernya kenal kok sama saya, kenal dekat, jadi tidak mungkin bisa di-direct. Saya bilang, iya nggak apa-apa. Saya datangin ke sektor 6. Kan nggak bisa terima tamu, lagi COVID. Saya iseng, saya putar, kedapat nomornya, ownernya lagi di depan. Sama suami istri, lagi bersih-bersih halaman. Saya iseng, Bu, rumahnya dijual ya? Iya. Tahu dari mana? Saya bilang, Pak Uli, Prime House. Bu, sorry nih, saya lagi lihat-lihat nih, pas lagi baru ngelihat sebelah rumah, padahal enggak. Saya bilang, baru lihat sebelah, ini pas sebelah-sebelahan. Boleh nggak Bu, ini orangnya lagi serius cari, dia mau rencana mau beli secara cash, karena memang harus pindah, dia sekarang saat ini lagi kontrak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Kebetulan udah sampai depan juga, nggak enak juga kalau saya tolak. Jadi dia bukain tuh rumahnya. Dia lihat, tapi dia tetap di luar. Kita yang masuk, kita ke atas, kita keluar lagi. Setelah udah selesai, saya kasih lihat ada kali 10 unit saya temenin dia. Setelah itu, besokannya dia WhatsApp saya. Bu, rumahnya harga, saya masukin penawaran ya. Dia masukin 930 juta. Harga netnya 975 juta. Akuisisi 45 juta yang lagi saya push. Gitu. Jadi mungkin tips and trick buat teman-teman kalau ada owner titip pesan lagi nggak terima tamu ya, atau ada agent lain nggak terima tamu tapi ada blok sama nomornya, mungkin bisa, tapi kita izin dulu ya, kita samperin, kita sampai depan rumah, ada besar kemungkinan karena udah 3-4 listing saya yang bilang nggak bisa terima tamu, begitu saya sampai depan rumah semua dimasukin, boleh dimasukin, tapi dia mungkin tetap di luar, dia di kamar gitu. Ya silahkan lihat aja. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada yang bilang saya nggak terima tamu ya, coba aja datangin depan rumahnya, permisi, kita bilang ownernya sudah sampai, bayar kita udah sampai sini karena kebetulan lihat rumah sebelah aja gitu. Mudah-mudahan bisa jadi tips and trick teman-teman juga untuk ngadepin yang kira-kira udah hot buyer nih. Kan sayang ya kalau misalnya sampai nggak viewing dalamnya gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Makasih Pak Fendi, makasih semuanya. Siap, thank you Bu. Ya semangat terus ya. Jadi tetap ada usaha terus, ada biar bisa kita coba terus untuk bisa masuk ya, untuk bisa lihat, untuk bisa closing. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau testimoni lagi? Ini kebetulan waktunya juga udah mau habis nih, 1 menit. Nah, ada lagi teman-teman? Atau kalau enggak, kalau udah kita tutup mungkin ya. Pak Heri, Pak Royce, Pak Hadi, Bu Cynthia, gimana? Oke. Kita tutup ya. Oke. Ya, boleh Thank you. Ya, terima kasih ya teman-teman. Thank you teman-teman waktunya ya. Kita mungkin jumpa berikut lagi, nanti kita adain lagi ya. Thank you. Thank you, Pak. Ya. Yuk, siang. Thank you, Pak Andi. Thank you semua, semangat ya, stay safe. Semua semangat. Oke, bye.